Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan inayahnya kita masih bisa diberi kelancaran dalam melaksanakan perkuliahan secara online. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin atau tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Dr. Randa Nening Nafisah MAG MSI selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yosi Ulansari, saya berasal dari kelas PAIB semester 4, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan mempresentasikan peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Sebelum ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian pengembangan dan kurikulum. Pengertian pengembangan menurut KBBI adalah suatu cara, proses, atau perbuatan mengembangkan. Istilah pengembangan ditunjukkan kepada kegiatan yang menghasilkan suatu cara atau alat yang baru. Sedangkan kurikulum, dalam kosakata bahasa Arab, istilah kurikulum dikenal dengan kata manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Pengertian tersebut dikaitkan dengan pendidikan, maka istilah kurikulum dan manhaj yaitu berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik atau guru ke orang-orang yang dididiknya untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ada pada diri mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan Islam adalah landasan yang digunakan pendidik untuk mengembangkan peserta didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang harus sesuai dengan kurikulum pendidikan Islam. Dengan harapan agar peserta didik mampu mencapai masa depannya dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif. Yang kedua yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum dari segi pengelolaannya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi, yang dimana di sini guru berperan sebagai menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, mempunyai metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi, yang dimana di sini guru ikut berpartisipasi dalam menyusun kurikulum seluruhnya di sekolah. Selain itu juga guru mampu berencana, berpikir, penyusun, dan pelaksana evaluator kurikulum. Yang ketiga yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-desentral, yang dimana di sini guru mampu mengkondisikan peserta didiknya untuk mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan guru juga mampu mengevaluasi hasil belajar dengan secara holistik dalam mempertimbangkan kinerja dari dalam kelas maupun luar kelas. Yang ketiga yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Dalam konteks Islam, Kamrani Buseri menekankan bahwa peranan pendidik yaitu menumbuhkan nilai ilahiyah kepada peserta didiknya. Nilai ilahiyah tersebut berkaitan dengan nilai ketuhanan dan segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Yang keempat yaitu hal-hal yang harus dikuasai seorang guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian ideal sebagai seorang guru. Yang kedua yaitu penguasaan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu penguasaan materi atau teori keterampilan dalam keterampilan menjelaskan, tanya jawab maupun mempunyai visi misi. Yang keempat yaitu mampu menyusun program pembelajaran. Yang kelima mampu menilai hasil pembelajaran peserta didik. Yang kelima yaitu kriteria
kurikulum pengembangan pendidikan Islam menurut An-Nawawi. Yang pertama yaitu sistem dan pengembangan kurikulum harus selaras dengan fitrah insani. Yang kedua, kurikulum harus mengarahkan kepada tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, hendaknya kurikulum bersifat realistik. Yang keempat, kurikulum harus mengarahkan kepada pola hidup amaliyah Islami. Yang kelima, struktur dan organisasi kurikulum hendaknya tidak bertentangan dengan pola hidup Islami. Kesimpulan dari materi tersebut adalah bahwa seorang guru dan kurikulum adalah suatu komponen yang sangat penting dalam sebuah sistem pendidikan. Karena tanpa seorang guru, kurikulum tidak akan bisa diwujudkan. Dan suksesnya kurikulum itu akan terlihat dari kualitas dan profesionalisme seorang guru. Guru juga harus mampu menguasai materi pembelajaran dan menjadi suri tauladan bagi para siswanya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توكل على الله يهديك